atau pokok bahasan dan subpokok bahasan. Ini baru mata pelajaran bahasa Arab. Bapak mengajarkan apa? Materi asa'ah. Asaah teh kan temanya ya. Berarti apanya di asaah itu yang akan diajarkan oleh Bapak? Ya, mufrodat dan hiwar. Oh, mufradat dan hiwar. Ya, Oh ya, mufradat dan hiwar. Berarti tadi di identitasnya disebut, Pak. Saya kembali ke atas, ke awal di identitasnya. identifikasi Pak ya. Bukan yang tadi yang di atas itu, yang di atas paling atas sekali. Itu namanya identitas sekolah. Tadi situ. Itu belum ada. Setelah mata pelajaran itu disebut di situ materi, Materi. ya di situ materi, terus garis miring itu apa namanya eh eh, submateri gitu. Materi garis miring submateri. Eh, nah, itu nyata asaah terus garis miring muprodat dan hiwar. Sehingga yang akan diajarkan oleh Bapak itu fokus dua ya materinya muprodat dan hiwar. Nah, berapa alokasi waktunya? 2 kali 3 5 menit. Berarti 70 ya. Ya. 70 kelas 8. Ya cukup lah. Coba langsung dulu ke indikator apa? Mampu melafalkan, mengulang kembali kata atau kalimat yang telah didengar. Mampu mengidentifikasi makna-makna atau arti dari kata-kata, kalimat yang telah didengar. Membedakan bilangan biasa dan bilangan berurutan. Mampu menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar. Mampu bercakap-cakap dengan menggunakan pola asa'ah. Nah, gini dulu ya, indikator. Ini termasuk juga dalam teknik penulisan, Mbak. Jadi jangan pakai yang kayak itu apa itu teh? Ya, titik hitam begitu. Kalau di tulisan formal mah itu saja. A misalnya, Oh, A ya Pak ya. ya A kecil lah, A, B itu, C itu. Ya bisa gitu atau A yang tidak pakai kurung. A biasa aja apalah, jangan dulu yang di kurungan. Ya gitu. Jadi di tulisan formal mah kan ini resmi ya. Jadi Ya. tidak ada itu. Nah, terus ini indikator sebetulnya mah jangan dua-dua ya. Satu saja misalnya mampu melafalkan, Atau mengulang. nggak usah ada kata mengulang-mengulang. Oh, nggak usah. Otomatis kan nanti melafalkan teh kan dicontohkan oleh guru. Ya berarti teknisnya ngulang. Jadi nggak usah di indikator mah intinya mah ke melafalkannya aja. Baik. Melafalkan kata dan kalimat. Malah jangan kata. Berarti karena tadi apa tadi teh? Ya mufrodat. Produk. Oh ya. eh karena itunya mufrodat. Mufrodat teh kata. Iya. Terus kalimat ada kalimat pendek ya. Bolehlah bisa saja ya. eh atau biar biar lebih cocok dengan judul udah aja melafalkan kosakata gitu aja lah. Melafalkan kosakata dan kalimat pada itu nggak yang didengarnya mah itu nanti adanya di tujuan. Jadi kosakata dan kalimat pada eh
apa itu teh? Tema as-sa'ah ya. Pada tema as-sa'ah. Berarti melafalkan dulu. Nah. Terus mampu mengidentifikasi makna-makna atau arti. Hiwarnya mana ya? Hiwarnya yang berkaitan dengan hiwar mana? Bawah yang di mampu Oh, bercakap-cakap. iya, iya, iya. Berarti itu hiwarnya. Hmm. Melafalkan kosakata dan kalimat pada tema. Ini aja lah. Karena ada hiwar kan ada tagnya ya. Iya. Supaya tidak terlalu jauh. Sebab mungkin tema asal kan ada yang kiroahnya juga. Berarti ininya apa kosakata dan kalimat pada teks hiwar tema as-sa'ah gitu. Jadi belum ke praktek hiwarnya, jadi melafalkan aja dulu sebagai warming up, melafalkan kosakatanya, melafalkan kalimat-kalimat tertentu pada teks hiwar tema as-sa'ah. Terus yang kedua, mampu mengidentifikasi. Apa yang dimaksud identifikasi, Pak? Mengetahui. Ya, identifikasi teh pada dasarnya mah identifikasi teh untuk memilah, membedakan supaya tidak ada kekeliruan itu. Itu diidentifikasi. Ya kalau kayak buah mah gitu, mana yang utuh diidentifikasi itu kan dipilah. Mana yang bagus, mulus, mana yang cacat. Itu sehingga disortir lah gitu. Nah kalau ini kan nggak begitu ya. Ya. Jadi udah sederhananya mengartikan saja. Mengartikan ya. Ya mampu mengartikan. Persis Nah, sama lah dengan yang nomor satu. Kayak tadi mah melapalkan kan. Sekarang mah mengartikan. Mengartikan ma'asa'ah itu. Persis seperti itu. Cuma kan harus kata kerjanya harus terukur. Satu melafalkan kan nanti bisa dites. iya. Dua Mengartikan. Suaranya nggak ada. Sinyal. yang ketiga apa? Mampu menjawab pertanyaan. Berarti kapan? Jadi itunya menjawab dulu. Sepertinya bagusnya kalau hiwar mah praktek dulu. Jadi latih dulu hiwarnya. Lalu setelah selesai baru menjawab Apa ya? pertanyaannya. Iya, iya. Berarti prakteknya dulu, nah, baru nanti menjawab pertanyaan mah sebab sebetulnya mah kalau di hiwar itu yang penting mah bisa praktek hiwar intinya mah. Iya. Cuma supaya tahu ngerti tidak ya ada menjawab pertanyaan juga suka ada gitu. Jawab pertanyaan yang ada di hiwar. Mampu Menjawab kata yang cakap-cakap dengan apa? Tuh kan ini jadi bercakap-cakap padahal tadi hiwar ya. Jadi supaya semuanya tetap hiwar gitu. Nah, jadi mampu mempraktekkan. Ya. Mampu mempraktekkan hiwar
Karena di atasnya kan hiwar, tidak bercakap-cakap. Ya. Jadi artinya harus konsisten dalam tulisannya. Kalau sekali disebut hiwar, ya hiwar terus. Mampu mempraktekkan hiwar pada tema as-sa'ah. Nah, baru yang ke dal tadi, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan berarti harus itu pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks hiwar gitu. Yang berkaitan dengan teks hiwar tema as-sa'ah. Nah, saya kira jadi mufradat ke bawah, hiwarnya ke bawah. Nah, itu. Nah, sementara kalau di tujuan pembelajaran ya, kalau di tujuan pembelajaran memang harus mencantumkan atau memuat namanya A, B, C, D. Ya. Tahu Pak A, B, C, D teh? Ya. Audien, Audien, ya. ya. Conditioning, Degree. Jadi melibatkan itu. Ada melibatkan tindakannya, kemudian perilakunya, artinya kata kerja, audien, siswa atau peserta didik, kemudian degree mah dengan tepat, dengan baik, yaitu. Bapak ini menggunakan istilah apa? Peserta didik atau siswa? Peserta didik. Peserta didik, ya berarti nanti semua peserta didik, ya. Ya sekarang memang peserta didik istilahnya meskipun boleh saja siswa. Yang nggak boleh teh anak ya. Sebab kalau anak mah anak siapa gitu. Nah, kalau melapalkan misalnya. Kalau melapalkan berarti kan jadi harus ada itu. Jadi setelah peserta didik menyimak setelah peserta didik menyimak contoh dari guru, udah jangan ayat 2 kali, kata peserta didiknya ya. Oh, jadi setelah menyimak contoh pelafalan guru, peserta didik mampu melafalkan yang tadi itunya, mampu melafalkan kosakata dan kalimat pada teks hiwar tema as-sa'ah dengan, ya kalau melafalkan makan dengan fasih misalnya, atau dengan baik kalau melafalkan. Jadi setelah mendengarkan contoh pelafalan dari guru, peserta didik mampu melafalkan kosakata dan kalimat pada teks hiwar tema as-sa'ah. Setelah mendengarkan pelafalan dari guru, peserta didik mampu melafalkan Contoh harus pakai contoh kan. kosakata dan kalimat. Dengarkan contoh pelafalan dari guru. Jadi kan gurunya mencontohkan. Setelah mendengarkan contoh, pakai kata contoh. Nah, contoh pelafalan dari guru, peserta didik mampu melafalkan kosakata dan kalimat. Terus sama aja itunya mah. Sama dengan yang ditulis di indikator. Teks hiwar, tema as-sa'ah paling ditambah ujungnya dengan fasih gitu. Kalau pelafalan mah fasih istilahnya.
Nah, cuma nanti yang kedua, ketiga juga harus ada itunya. Jangan semua mendengarkan contoh pelafalan, beda lagi berarti. Kalau yang dua mengartikan misalnya apa itunya. Misalnya dengan dibimbing oleh guru, itu siswa peserta didik dapat. Nah, pokoknya ada kondisi itulah macam-macam, bisa kegiatannya gurunya atau boleh medianya atau boleh apa. Jadi dengan dibimbing atau dengan apa arahan atau ya apa misalnya yang menunjukkan kalau ada media misalnya juga bisa pakai media. Yang jelas ada itu ya. Jadi semuanya harus didahului dulu dengan kondisi. Nah ini kan jadi tidak sama. Ini peserta didik mampu menjawab. Tuh ini siswa tuh kan nggak ajak Bapak. Satu peserta didik, yang satu lagi siswa. Jadi semuanya nanti harus diawali dulu dengan conditioning. Yang kedua audien, peserta didik. Kemudian yang ketiga behavior. Yang keempatnya degree gitu. Nah yang behaviornya mah turunkan saja dari indikator gitu. Tinggal itu saja paling nyari itu. Kalau mengartikan berarti tepat gitu. Kalau mempraktekkan, misalnya mempraktekkan lancar gitu, dengan lancar. Kalau menjawab pertanyaan benar misalnya gitu. Itunya. Cuma nanti harus pakai. Udah aja lah nanti perbaikinya mau begitu. Yang penting harus ajeg gitu dalam strukturnya. Memang intinya mah ada A, B, C, D, tapi dalam penyebutannya mah kondisional dulu, kondisinya C-nya dulu. C, lalu A, audien, lalu behavior, lalu degree. Nah, memang ID konsep nama A, B, C, A, B, C, D. Tapi dalam kenyataan ditulisnya mah itu dulu C, A, B, D. Conditioning, kemudian audien, behavior, dan degree. Nah, itu. Nah, contohnya yang tadi yang sudah nomor 1. Setelah mendengarkan contoh pelafalan dari guru, peserta didik mampu melafalkan kosakata dan kalimat tekhiwar atau kalimat pada tekhiwar tema as-sa'ah. Nah, cuma yang B-nya, yang C dan D-nya, carilah conditioningnya yang tepat gitu. Nggak usah diperbaiki sekarang, nggak cukup. Karena waktunya terbatas hanya 30 menit. Nanti cocokkan itu. Coba lihat ke bawah Pak, itunya. Materi. Nah, kalau materi kan versinya, di sini istilahnya teh pokok-pokoknya dulu. Nanti persis materinya dilampirkan. Jadi materinya tidak ditulis di sini, dilampirkan. Ya, seperti Bapak ini. Cuma harus berurutan juga. Karena tadi sudah ada di tujuan, berarti diurai juga misalnya materi A, apa tadi? Berarti kan kosakata ya. Ya. Kosakata dan kalimat. Kosakata dan kalimat pada tekhiwar tema as-sa'ah. Yang kedua, yang tadi arti berarti boleh disatukan juga lah ya. Kosakata dan kalimat beserta artinya digabungkan begitu. Atau kalau mau dipisah bisa kosakata dan kalimat dulu, baru yang kedua sesuai tujuan tadi arti kosakata dan kalimat tekhiwar tema as-sa'ah. Yeah. Yang ketiga apa tadi teh? Mempraktekkan berarti tekhiwar ya. Yeah. Tekhiwar secara utuh. Nah, yang keempat menjawab pertanyaan berarti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tekhiwar tema as-sa'ah. Itu poin-poinnya. Nah nanti
persis urutan materinya dilampirkan, ada di lampiran. Di situ mah namanya istilahnya poin-poinnya saja. Jadi nulisnya sing lurus gitu. Jadi tadi A sesukan di tujuan saja. Berarti A kosakata dan kalimat pada teks hiwar tema asa'a. B arti kosakata dan kalimat pada teks hiwar tema asa'a. C itu misalnya teks hiwar tema asa'a secara utuh. D beberapa pertanyaan mengenai teks hiwar tema asa'a. Sehingga nanti di materinya teh itu yang dilampirkan. Nah, itu mah poin-poinnya. Terus ke bawah. Nah, pendekatan metode model dulu ya. Pendekatan model. Pendekatan karena dipaksa saintifik. Nah, ini juga apa cara nulisnya ya. Pendekatan model metode berarti A pendekatan gitu. Jadi supaya ada kalau di tulisan mah harus jelas itunya. A pendekatan. Apa saintifik, B model ta. Bapak apa modelnya? Hiwar. Modelnya pakai apa ini? Tertinggal. Yang dimaksudnya gimana ta? Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif itu. Modelnya. Menyenangkan. Ya gini aja berarti ya. Karena ini mah kerja sama ya guru, siswa itu ya modelnya teh jadi bukan siswa saja yang aktif nggak ada, guru harus mencontohkan. Bukan guru saja tapi siswa. Nah, jadi itu namanya pembelajaran kolaboratif. Udah aja segitu. Kolaboratifnya kerjasama gitulah. Iya. Pembelajaran kolaboratif. Nggak usah disebut itunya, Pak. Udah, kolaboratif aja. Nggak usah ditulis. Nah, ini metode betul. Itu cocok. Samanya, sapapia. Aisamnya sapawai teh audio lingual gitu? Iya. Bukan. Bukan audio lingual. Samia sapeyama aural oral. Aural oral. Metode dengar ucap. Aural oral. Bukan audio lingual matif. Ya. Aural oral. Atau nggak usah pakai itu dah, ini mah udah istilah Arab, udah aja nggak usah pakai itu mah mengomentari yang Bapak tadi, jadi udah nggak usah pakai. Nah itu mah istilah Arab, udah aja. Intinya samia sapaya teh guru memperdengarkan, siswa meniru gitu kan, berlatih terus. Media. Nah ini juga nggak boleh ada panah gitu kalau di tulisan formal mah. Nggak boleh itu udah aja A gitu, B biasakan aja. Jadi jangan pakai, emang itu mah di itu istilahnya teh apa itu teh ya. Berarti itu juga harus ada, jangan titik apa. Nah, biar ini medianya apa media Bapak ya? Yang dipakai ketika mengajarkan hiwar. Media itu artinya perangkat yang membantu memperjelas penyampaian materi. Kalau alat mah ya benda mati, sebetulnya benda mati yang digunakan. Kalau media mah harus aktif dan terus masa ada jam. Oh iya, ada saah ya. Iya. Alat peraga langsung. Ya, bolehlah alat peraga langsung gitu aja. Pakai jamnya. Enggak, yang tadi medianya Pak, di media itu alat peraga langsung.
Alat peraga langsung. Terus kalau lembar kerja mah bukan media, kalau lembar kerja cocoknya lembar kerja mah ke sumber belajar. Artinya bahwa dengan lembar kerja siswa terbantu bisa belajar. Jadi kan ari sumber belajar mah, jadi sumber-sumber yang di dalamnya ada informasi yang dipentingkan dalam belajar. Ari media mah seolah membantu, memperjelas, membantu, mempermudah. Peraga langsung terus ada lagi apa? Gambar ya? Ya. Nah, udah berarti gambar, nggak usah pakai media, kan medianya mah udah di atas. Gambar, udah cukuplah 2 juga, gambar. Ayeuna alat. Papan tulis, naon eta alat peraga, naon deh, udah alat peraga mah kan udah masuk di media. Berarti spidol, papan tulis, naon deh, laptop gitu, pakai nggak? Oh, ada di bawah ya. Ya. Yang dipakai oleh Bapak ya. Ya. Laptop dan LCD proyektor, ada gitu? Betul ada? Insya Allah. Oh ya, ada, bagus lah. Bisa, spidol, papan tulis. Nah, ini pas slide presentasi PPT itu masuknya media juga. Itu bukan alat. Dan di situ kan ada materinya, bisa diperbesar malahnya, bisa ditambahkan gambarnya, itu media. Hari alat mah seolah-olah benda matinya gitu. Top nama kan mau bisa digunakan itu, melainkan harus ada isinya. Alat peragama kan hanya alat saja. Jadi slide presentasi PPT boleh, itulah. Sumber belajar berarti yang pertama LKPD atau lembar kerja siswa, yang kedua buku teks, kamus boleh lah. Cuma kalau buku teks harus jelas Pak, buku teks itu kelas berapa, karya siapa, terbitan mana gitu. Atau paling tidak juga boleh terbitannya saja. Buku teks bahasa Arab kelas ini terbitan atau penerbit Kemenag misalnya. Harus jelas itunya. Kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, kegiatan mengamati. Apa yang diamati, Pak? Maka yang diamati itu media, berarti yang 5M, Pak. Iya, betul itu. Maka lainnya mengamati. Ya. Mengamati apa? Mengamati kelaparan guru. Bahasa menirukan. Itu bukan di mengamati ya. Menirukan mah nanti adanya di istilahnya mah di apa ya? Malah komunikasi gitu, ada menirukan mah. Karena mencontoh ulang. Jadi kalau mengamati mah, pertama mengamati dengan menggunakan mata, yang kedua mengamati juga bisa dengan dibantu menggunakan telinga. Berarti misalnya mengamati, tadi kan Bapak sudah ada gambar ya, gambar tentang kosakata kaitan dengan teks keyword. Mengamati gambar, apa tadi, tayangan PPT gitu. Terus jadi yang diamati teh ya menggunakan indera mata termasuk juga indera pendengaran. Makanya sebenarnya kalau mengamati itu ya diantaranya media. Kalau bertanya berarti bertanya jawab tadi tentang arti ya, tentang arti kata, termasuk bertanya jawab kan yang tadi menjawab pertanyaan kan. Iya. Kalau mengeksplorasi itu ya boleh misalnya mengeksplorasi
eksplorasi itu di dalam hal ini misalnya mencocokkan arti kata dengan artinya, memasangkan bisa. Kalau mengkomunikasikan mah ya itu yang tadi ya, mempraktekkan hiwar. Nah, itu bagian dari komunikasi kan, mempraktekannya. Jadi intinya yang 4 tadi di tujuan itu harus tercermin ada di kegiatan yang mana lah. Karena memang ini nggak pastilah kira-kira yang cocok-cocok saja dengan 5M ini gitu. Ya. Tapi yang jelas yang 4 tadi itu harus masuk gitu. Yang masuk di salah satunya dari yang 5 ini. Kayak tadi mengamati kan berarti mengamati gambar kosakata kan. Gambar kosakata dengan artinya bisa kan. Ada gambarnya, ada artinya kan, dilihat ya mati. Kalau guru melafalkan didengar juga gitu. Terus, wah nantilah sinkronkan ya. Iya. Penilaiannya. Mana Pak? Ini penilaian di ini. Lampiran. Harusnya itu dulu masuk dulu ke ini, ke body RPP-nya, baru lampiran nanti lampiran. Jadi lampiran itu ada 3 nanti. Ada lampiran materi, ada lampiran LKPD, ada lampiran instrumen penilaian gitu. Ya. Jadi kalau di ininya harus ada dulu di bodinya. Jadi yang paling akhir setelah itu teh ada. Nah di situ teh penilaian. Jadi misalnya penilaiannya aspek penilaian. 1 penilaian sikap. 2 penilaian pengetahuan. 3 penilaian keterampilan. Nah, itu aspek. Kemudian teknik penilaian, ada lisan, ada tulisan. Instrumen penilaian terlampir gitu. Baru engke di lampiran, nah baru itu tanda tangan gitu. Jadi istilahnya istilahnya blueprintnya ya, panduan umumnya. Persis uraian materi ada di lampiran. Persis LKPD ada di lampiran. Kemudian persis penilaiannya, mana yang penilaian tulisan, mana yang penilaian adanya di lampiran. Jadi ini mah konsepnya dulu. Oh ya. Ya. 1 penilaian sikap, terdiri dari sikap spiritual sosial. 2 penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan. Tes lisan sama tulisan ya Pak? Itu mah jenis namanya, jenis penilaian. Lisan sama tulisan. Jadi ada 3 poin Pak, itunya. 1 aspek penilaian. Nah isinya 3. Sikap, pengetahuan, keterampilan. 2 jenis penilaian. Jenis penilaian. 2 ada yang tulisan dan lisan. Nah yang ketiga instrumen penilaian. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian. Nanti jadi instrumen penilaian teh itunya teh semuanya terlampir ya, itu terlampir. Saya kira remedial pengayaan gak usah dulu lah. Usah. Jadi kalau untuk kan ini Bapak hanya untuk berapa? 1 kali pertemuan. Ya. Kalau yang ada remedial itunya mah nanti kalau untuk 1 semester gitu. Ini kalau 1 pertemuan mau udah langsung saja ya. Udah cukup itu penilaian pembelajaran. Itu poin-poinnya, nanti itunya terlampir persisnya. Ya lampirannya harus memenuhi gitu.
Jadi kayak tadi berarti kalau kosakata ya berarti ada kosakatanya. Kalau arti berarti ada artinya nanti di bawah. Baik, Kalau baik, tek hiwar berarti ada tek hiwarnya. baik, Kalau pertanyaan berarti ada pertanyaannya gitu. baik, baik. Kalau EKPD mah yang sudah dibuat saja, LKPD cantumkan lagi. Kemudian rubrik penilaian ada lagi. Penilaian pengetahuan apa saja soalnya. Kemudian yang penilaian keterampilan. Coba kalau nanya saya, kalau yang penilaian keterampilan dalam tek hiwar ini yang mana, Pak? Yang hiwar, Yang praktek. bercakap-cakap. Nah, itu betul. Jadi yang praktek hiwar. Ya, sama kan nggak dengan tulisannya, pasti dengan lisan. Berarti itu namanya yang keterampilannya. Makanya nanti rubliknya, keterampilan apa coba yang rubliknya? Dibuat nggak ada, Bapak? Di bawah, Mana rubliknya? Apa tah? tampilan. Apa itu teh? Oh itu ya. Ya, Keterampilan mah ini yang itu yang kalau Imlayul di, Tirok mah bukan keterampilan, Pak. oh, Yang keterampilan mah yang mempraktekkan hiwar. iya, iya, iya. Ah, yang mempraktekkan hiwar teh berarti apa? Cuma hasil tugasnya. Ya. Kalau ketika siswa sedang berlatihan hiwar, bercakap-cakap, latihan hiwar, kira-kira apa yang akan nilainya? Oh, di situ. Ya Mestinya yang berarti ini, Pak. misalnya, ah, Mestinya yang ini. mana? Yang ini. Tes Oh, lisan. itu. Ya, yang itu tes lisan teh yang keterampilan. Iya. Ah, yang keterampilan yang ditesnya teh apa? Yaitu mempraktekkan hiwar. Iya. Kalau yang nanya mufrodat kamsa itu mah kosakata itu mah semua kalimat. Itu mah tulisan, Iya. nggak usah dengan lisan. Iya. Yang lisan mah cukup satu aja. Yang prakteknya gitu. Misalnya intonasi boleh betul lah, kelancaran betul. Mahorijul huruf udah usah mahorijul istilahnya kefasihan. Nah, jadi kefasihan, kelancaran dan intonasi. Mahorijul huruf mah tajwid, tajwid. Jadi kalau dalam istilah mengajarkan bahasa Arab mah istilahnya bukan mahorijul huruf ya. Jadi istilahnya teh ya itu fasohah. Jadi kefasihan. Kefasihan pelapalan. Pakai Indonesia sajalah karena sudah jadi bahasa Indonesia. Kefasihan, kelancaran dan intonasi. Ya, pasti tekan tidak huruf saja, berarti kata juga pasti. Gitu. Ketika akala kan tiga-tiganya. Akala, tidak akola. Akala. Koroa, koroa. Tiga hurufnya. Tidak hanya saja, tidak koro. Kara apa? Kara, kara. Koroa. Semua. Ya. Dah. Nah, jadi harus dibedakan mana yang pengetahuan dari yang 4 tadi tujuan itu. Pengetahuan mana? 3 berilah pengetahuan. Kemudian mana yang lisan. Yang lisan itu sama dengan yang keterampilan. Iya. Itu. Yang itunya dengan rubrik. Kalau pengetahuan makan dengan isian atau dengan langsung jawabannya. Sehingga nilainya bukan nilai checklist. Nah kalau yang ini makan checklist. Kalau yang lisan mah gimana kepasihannya 3 atau 4, kelancarannya dan seterusnya. Ya baik Pak, sekarang udah cukup lah, nanti perbaiki lebih lanjut ya. Ya. Makasih, Pak. Sekarang ya tulis sekarang Tulis surat Quraisy. pakai tangan aja ya. Iya pakai tangan biar cepet. Ini mah tulisan asli sekarang.
Semua, Pak. Quraisy mah pendek. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kayak si Pak Ye cantan nulisnya can beres. Oh Bapak maaf sudah dipanggil saya. Ya Iya. nggak apa-apa, udah beres. Iya. Iya Pak. Ini tadi yang sudah Sok Bu Ip ke lah Coba. materinya Bu Ip. Biar ini coba sambil nunggu si Pak ini. Bu Ip nulis lah, Bu Ip nulis surat Al-Asr. enggak Pak. Ya, tulisan yang terbaik. Insya Allah. Sambil nunggu Pak Ye biar cepet. Itunya buang dulu Pak, di lab dulu ini RPP-nya. Oh, Ya, coba lihat kan. Nah, terus ke pinggir ya, cukup lah. Bukan cukup teh, cukup segitu mau dilihat. Iya, nah jadi hilang deh. Ketengahkan lagi Pak. Oh Pak itunya. Li'ilafi Quraisyin ilafi urilatas sitai wasif. Paknya jangan ke bawah Pak itu. Pak Samsul. iya. Nulis Pak itu jangan ke bawah. Oh ya. Kalau yang ke bawah mah qaf, kalau fa mah sejajar dengan garis. Wasayfal ya'budu rabbadal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum minhu. Pada dasarnya benar tulisannya mah ya, pada dasarnya. Cuma estetikanya artinya ya keindahannya masih perlu masih perlu disesuaikan lah. Siap. Jadi benar tapi tidak indah begitulah. Siap. Jujurnya Siap. benar tapi tidak indah. Siap. Karena tulisannya gitu ada yang coba sinnya begitu Quraisy sinnya gitu ke bawah. Itu al-bait itu gimana itu? Robahadal bait Iya. juin ke bawah lagi ainnya. Jadi istilahnya harmonisasi huruf, harmonisasi tulisan masih belum harmonis. Iya. Kalau Siap, benar, siap. iya benar. Secara normatif benar ya benar. Sok Pak baca Pak dengan suara yang bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wah, bagus sekali itu mah ajib ya, bagus lah itu mah. Tajwidnya bagus, iramanya ada lah, enak didengarnya juga. Ini si Pak Aib ya kemarin tuh yang bagus, Guru Tahsin, Bapak bagus lah. Yang lain-lainnya masih kurang. Pak Warlan masih harus latihan dah. Jadi bacaannya nggak punya irama itu. Bacaan tilemur masih. Ya, cukup Pak, ya udah. Terima kasih, Pak. Ya, nanti RPP aja diperbaiki. Ya, siap-siap. Ya, fadhal. Udah Pak, lab. Sok Bapak keluar sendiri lah. Pak Dr. Dedinya enggak? Oh enggak. Ya. Jadi ini kita karena bentrok dengan reguler, jadi pada dasarnya udah saling mempercayakan lah. Oh iya, ya, siap. Udah tahu, udah ini gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.